warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Nurdin Khalid. Oke, kita sudah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2024. Bagaimana sepak terjang pemimpin kita, presiden terpilih kita, Bapak Prabowo. Oke, kita simak apa yang beliau sampaikan. Ini adalah suatu hal yang patut untuk kita dukung dan kita terus menjaga. Oke, silahkan disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia. Para sahabat, perhatikan apa yang Bapak Presiden Prabowo katakan. Sebelum Bapak Prabowo menyampaikan sebuah pesan dan kesan dalam suatu momentum anti korupsi sedunia, beliau mengatakan bahwa beliau adalah mandat dari rakyat. Berarti beliau benar-benar dan saya yakin akan melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat Indonesia. Oke, kita simak video selanjutnya. Dengan tujuan terutama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pesan pertama Presiden kita Bapak Prabowo menyampaikan tujuan memberantas kemiskinan dalam kehidupan di negara Republik Indonesia, dengan korelasi bagaimana ada korelasinya dengan korupsi. Dan saya pernah menyampaikan kepada khususnya para pengurus RW, para pengurus RT pada tahun 2004, saya memberikan suatu gambaran ketika itu terjadinya tsunami Aceh. Saat itu bencana yang dianggap sangat besar sekali. Padahal ada bencana yang lebih besar dari bencana-bencana alam tersebut, yaitu bencana kemanusiaan, bencana kemiskinan, bencana pendidikan. Kalau hal itu menjadikan suatu momentum, sesuatu yang kita jadikan permasalahan bersama tentang kemiskinan dan kebodohan adalah bencana yang sangat besar yang harus kita tanggulangi. Insya Allah itu akan teratasi dengan secepatnya. Toh tsunami itu bencana kecil, tapi berapa triliun dari seluruh negara bantuan dana. Kalau hal itu dijadikan sebagai bencana kebodohan dan kemiskinan, maka tuntas urusan. Inilah yang sering saya sampaikan pada tahun 2004. Semoga dengan Presiden Bapak Prabowo saat ini kita akan dapat mengentaskan kemiskinan di bumi pertiwi, bumi kita tercinta Nusantara. Oke, kita simak pesan selanjutnya. Untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Pesan kedua dari Bapak Presiden kita Bapak Prabowo, memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Korupsi, kadang manusia ini tidak memahami akan kehidupan. Kekayaan menjadi sebuah bukan dalam artian kita menafikan kekayaan ya. Begini loh, orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang kekurangan. Korupsi lebih jahat dari maling dan perampok. Perampok yang korban hanya satu, korupsi yang korban berapa juta jiwa. Ini yang perlu disadari oleh para pejabat kita. Makanya aku cap jempol deh untuk presiden kita Bapak Prabowo. Kita ikuti pesan berikutnya. Untuk menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia. Menjaga dan mengamankan kekayaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kekayaan negara ini bukan dimiliki oleh kelompok atau golongan, tapi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang perlu dicamkan. Itu. Oke, kita simak kembali kata-kata selanjutnya dari Bapak Presiden kita yang tercinta.
untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya segelintir orang-orang Indonesia. Saya telah menerima mandat dengan tekad menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Pesan berikutnya bahwa Presiden kita Bapak Prabowo akan berusaha untuk menciptakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir, karena negara ini bukan milik kelompok, saya ulangi lagi, bukan milik golongan. Maka hal ini selama kita dipimpin oleh beberapa presiden belum ada yang mewujudkan pasal 5, yaitu dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini presiden kita Bapak Prabowo ingin mewujudkan Pancasila yang kelima. Oke, kita simak pesan berikutnya. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama kita akan melaksanakan hilirisasi, yaitu kekayaan Indonesia harus diolah di Indonesia. Kekayaan kita harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Para netizen, para pemirsa, dengar itu. Belum ada presiden Indonesia yang menyatakan seperti itu. Mengurus sebaik-baiknya kekayaan alam Indonesia. Mengolah kekayaan alam Indonesia di bumi Indonesia. Belum pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Sebenarnya sumber daya alam itu tidak perlu buru-buru. Kalau kita belum punya ada tenaga-tenaga ahli dari bangsa kita, mereka tidak akan hilang. Kekayaan alam itu tidak akan hilang. Nanti diolah ketika setelah SDM itu muncul atau lahir atau dibentuk dari bangsa kita sendiri, baru kemudian diolah. Anak-anak kita harus makan dengan bergizi tiap hari. Anak-anak kita harus makan, tapi makanan yang bergizi. Nah, inilah program, salah satu program Bapak Presiden kita Bapak Prabowo, makan gratis di sekolah. Ingat, makan gratis di sekolah itu akan menumbuh kembangkan bangkitnya ekonomi, kekuatan pangan. Karena disitulah meningkatnya nilai penjualan, market dari masing-masing wilayah. Saudara-saudara sekalian, hal ini semua membutuhkan kerjasama yang baik. Kita harus bekerja keras untuk rakyat kita. Kita harus bekerja keras untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Tidak boleh lagi ada kemiskinan di bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang baik dan kerja keras itulah yang akan mencapai sebuah tujuan. Maka dari itu, yuk kita persiapkan saling bekerja sama dengan baik. Kita persiapkan segala-galanya untuk mendukung pemerintahan kita. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita Bapak Prabowo dan yang kita cita-citakan semuanya ini seluruh rakyat Indonesia terwujud di dalam mencapai keberhasilan, kemakmuran untuk kejayaan bangsa kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.